mudah-mudahan Satu hal manfaat lagi, kurang Gus lebih. Nur. Satu hal Iya, lagi, perjuangan Gus Nur ini, Gus Nur juga, Ustadz Gus Nur juga pernah sangat dikenal dengan sumpah mubahalah, yaitu bersumpah bila ternyata Gus Nur yang salah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya bila pihak lain yang salah maka mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu melakukan sumpah ini, Gus Nur? Apakah nggak takut? Apakah sudah ada yang terkena dampak dari sumpah ini? Terus saya bisa kalau gini, Gus Nur ya. ya sebejat-bejat manusia, ya bahkan setan pun saya yakin nggak akan berani mempermainkan Al-Quran ya. Wallahualam, ini dalam tanda petik ya. Jadi sesensasi-sensasinya saya, semabuk-mabuknya saya, sebodoh-bodohnya saya lah. Mungkin karena ingin viral atau apalah. Kalau memang alasannya itu, nggak mungkin sampai saya melakukan mubahalah. Saya nggak berani main-main sama Al-Quran. Itu saya waras banget saya soal itu. Nah, kenapa harus mubahalah? Ya karena memang menurut kacamata saya, kan begitu ya. Pak Behekal punya sudut pandang sendiri, Bunda Nino punya cara berpikir sendiri, standar idealismenya juga. Nah, saya juga punya gitu kan. Saya punya kacamata saya. Menurut kacamata saya, yang saya hadapi ini bukan kekuatan biasa gitu ya. Yang saya hadapi ini kekuatan yang maha dahsyat. Ya, uangnya tanpa batas, unlimited. Senjatanya tanpa batas, ya kan? Tipu muslihatnya tanpa batas, sihirnya tanpa batas. Itu yang saya hadapi. Sebenarnya rezim ini kalau mau niat ngilangin saya kecil. Alah, apa sih saya ini? Ya tinggal ditek gitu aja hilang saya. Kalau seandainya rezim ini niat mau melenyapkan saya, mau menjara saya, mau ngapain, itu betapa mudahnya rezim ini. Nah, jadi menurut kacamata ukuran standar kekuatanku, ya Allah, aku udah punya apa-apa ini. Sedangkan yang aku hadapi ini seperti ini. Maka saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mengalir di dalam pikiran saya, oh mubahalah berarti sekarang. Jadi kenapa mubahalah? Karena hanya itu yang saya punya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Hanya itu yang saya punya untuk menghadapi itu. Nah, ini versi saya. Orang bisa nggak cocok, bisa cocok. Wallahu alam. Karena kalau di dalam Al-Quran, mubahalah Rasulullah hanya sekali melakukan ketika debat dengan Nasrani Najran tentang Nabi Isa kan. Rasulullah sekali aja seumur hidup, nggak berkali-kali kayak saya gini. Ya, jadi itu hasil ijtihad saya. Kemudian mubahalah itu juga harus dua belah pihak. Nggak boleh, bukan nggak boleh. Nggak ada mubahalah sendirian. Harus ada dua belah pihak yang saling laknat. Itu syariatnya begitu. Nah, tapi saya kesampingan itu semua, yang penting tidak mengurangi nilai esensi. Saya lakukan ijtihad, saya lakukan perenungan. Sama saja presiden, menteri, ketika mau dilantik, dia disumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Itu kan, menurut saya itu kan mubahalah juga itu. Ketika dia mau dilantik jadi presiden, jadi menteri, ada Al-Quran di atasnya itu. Dan dia dibacakan sumpah. Nah, makanya kenapa kok ternyata ada presiden yang hidupnya nggak tenang, ada menteri yang hidupnya jauh dari keberkahan. Oh, ternyata dia melanggar sumpahnya gitu. Makanya diazab lah, mati kecelakaan, anaknya narkoba, macam-macam. Karena dia melanggar Al-Quran itu. Nah, jadi kenapa kok mubahalah? Karena hanya itu yang saya punya. Menurut pemahaman saya. Hanya itu yang saya punya, ya Allah. Saya lawan dengan uang, jelas kalah. Saya lawan dengan apa nih? Nggak punya. Tenaga, apalagi. Teknologi, apalagi. Ya sudah. Hanya mubahalah yang saya punya. Terus soal apakah sudah ada yang kena? Ini bisa ngotori hati ya. Tapi karena ini pertanyaan ya, saya jawab mudah-mudahan nggak ngotori hati saya. Tolong mudah-mudahan kita dijaga semua ini ya, dicengkeram hati kita untuk tidak riak, untuk tidak macam-macam lah. Ada sih beberapa ya yang kita sebut saja, misalkan sampai itu yang kena kasus ikan asin itu. Nah, kita kan media, kita nggak usah tutup-tutup lah. Pablo Benua misalkan. Sebulan sebelum dia kena kasus,
dia intent nyerang saya, bahkan meremehkan mubahalah itu. Di kontennya dia, di YouTube-nya dia itu. Masya Allah gitu kan, ngeri. Dan alhamdulillah saya nggak terpancing dan dapat beberapa bulan kemudian, oh ternyata dia masuk penjara duluan gitu kan. Bahkan ada beberapa YouTuber yang kontennya itu hanya nyerang saya terus. Ya, itu di Munjia Channel sudah sering saya tampilkan. Dan sekarang orang itu sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni sama Allah gitu kan. Oke, tapi kita gini aja lah, nggak usah ke Gus Nur, kita ke Habib Rizik aja lah. Betapa banyak orang buzzer, influencer, ya rezim yang menghina-hinakan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik sudah mubahalah. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi. Habib Rizik semakin karomah hidupnya, semakin mulia hidupnya, sementara bangsa ini, rezim ini semakin hina-dina. Buzzernya yang sudah menghina Habib Rizik sudah mati telanjang di hotel, mati nyebur kali, dan banyak lagi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa mubahalahnya sudah ada hasilnya, jangan saya yang menjawab, nanti itu bisa ngotori hati, tapi monggo disearching sendiri di media sosial, banyak sekali gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Barakallah, monggo. Terima kasih Gus Nur, keterangannya tadi betul-betul membuka mata kita semua. Apalagi. Ini sekarang